dengan perempuan. Dibedakan jenis kelamin antara laki-laki dengan perempuan. Ketahuilah bahwa aurat laki-laki mulai dari pusat sampai bawah lututnya. Bukan sampai lutut. Lutut bagian bawah, bawah lutut namanya. Bawah lutut. Jadi kalau ada celana pas nyampe bawah lutut, masih bisa lah ini bawa sholat orang bawah lutut, kok kata Ustaz itu tadi begitu kan. Tapi ternyata ketika tahiyat celananya naik. Paham maksud saya? Ketika tahiyat itu kaki awal dibengkokkan, celana naik, lutut nampak separuh, nggak sah. Tidak sah. Apalagi kalau nampak celengan, ya makin nggak sah. Ya kan? Makanya pakai baju itu, apalagi lagi sholat, yang benar, yang rapi, yang benar. Baru nggak persoalan kalau maksudnya baru nggak, bersih pertama, rapi yang benar. Gitu. Sedangkan bagi perempuan seluruh badannya selain muka dan tangan, maksudnya mulai dari pergelangan tangan ke bawah tidak. Mulai dari pergelangan tangan ke bawah ke tangannya ini enggak aurat perempuan itu. Wajah lagi sholat enggak aurat. Yang jadi masalah wajah ini mana? Bundaran nih. Di mana-mana aku tengok orang pakai telepon, mama nampak ini. Betul nggak? Sementara ini aurat. Tapi sudah kira sempurna lah itu. Ya. Kaki aurat. Kalau pakai kaos kaki boleh? Boleh. Enggak pakai telekung boleh? Boleh, asalkan bajunya mengkerudung. Contohnya dia pakai baju longgar, memang kayak mau kenal bajunya itu. Baju-baju jilbab sekarang ini kan lebar-lebar kan? Nggak perlu dia pakai telekung lagi tuh. Yang penting yang terlihat cuma telapak tangan atau pergelangan tangan ke bawah sama wajah, udah. Lain nggak ada yang terlihat. Tertutup semua. Aurat ini tidak boleh terbuka walaupun barang sejenak saat melakukan sholat. Misalnya dihembus angin terbuka sedikit, enggak boleh walaupun barang sejenak, batal dia salatnya. Dan itu tadi menjadi aurat dalam sholat maupun di luar sholat. Cuman hanya saja kalau di luar sholat ada hal-hal yang dipermaklumkan. Apa itu hal-hal yang dipermaklumkan? Contohnya nenek-nenek, nampak lehernya nenek-nenek, ya udah dimaafkan itu. Dia hanya pakai songkok doang. Nenek ini tadi pakai songkok doang, rambutnya tertutup, tapi lehernya nggak tertutup, ya kan? Kupingnya nggak tertutup, dimaafkan. Memang itu auratnya, tapi lagi dalam sholat. Di luar sholat dia dimaafkan. Kenapa? Dari nenek-nenek.
Nggak ada lagi yang selera nih kalau itu. Tapi kalau masih seleranya pula orang itu namanya bukan nenek. Ustaz, nenek-nenek sekarang malah menggiurkan Ustaz. Nah itu ditutup itu. Jadi dia aurat itu aurat lagi sholat maupun di luar sholat. Cuma kalau di luar sholat ada hal-hal yang dipermaklumkan. Nutup aurat ini perkara penting ini Pak ya. Perkara penting. Sekarang orang udah nggak pandai lagi pakaian kok. Baju aja udah nggak pandai lagi sekarang. Dia pakai jilbab, tapi baju sama celananya ketat. Banyak nggak ya? Kenapa? Karena bahasa jilbab itu sekarang ini populernya kerudung itu. Seolah-olah baju itu nggak jilbab, rok itu nggak jilbab gitu. Jilbab itu kan artinya pakaian yang menjulur dan menutupi, bukan membungkus. Beda membungkus, beda menutup. Kalau membungkus menutup tapi terlihat bentuk. Iya kan? Kalau membungkus tertutup tapi terlihat bentuk. Tapi kalau menutup dia nggak terlihat bentuk gitu. Bisa dibedakan itu ya. Jadi kalau ada orang pakai celana ketat pula lah celananya, itu namanya membungkus. Membungkus aurat. Bukan menutup aurat. Bisa dibedakan ya. Itu orangnya, ibu itu lagi membungkus auratnya. Nah, ibu jangan ibu bungkus aurat ibu. Ibu tutupnya. Nah gitu bilangnya ya. Sekarang ini mak-mak pede ngantar anak pergi ke sekolah TK, anaknya pakai jilbab, bawa tas, bawa bontot, mamanya pakai celana pendek, nggak pakai jilbab lagi, pakai kaos Golkar, Golkar, tersinggung pula kader Golkar ya, kaos sobat nyamuk, ya kan ya, pakai celana yang agak komprang itu tapi pendek, ya kan? Udah antaranya anaknya pergi sekolah TK, agak cantik lah. Masalahnya itu anaknya udah tutup aurat ini. Anaknya belum wajib tutup aurat loh. Anaknya masih 5 tahun, tapi ditutupin aurat. Dia udah tua, nggak tutup aurat. Itu dinamika dan permasalahan umat hari ini. Jadi kaji itu nggak perlu tinggi-tinggi, itu aja yang dibenerin gitu. Yang gitu itu aja ditegur Bu, Pak. Nggak usah tinggi-tinggi kajinya, sampai ke akhirat sana. Itu aja belum ke akhirat udah gawat dari di akhirat. Dibenerin dulu itu baru bener nanti di akhirat. Ya. Jadi kalau kita pulang nanti dari pesantren ini, jumpa yang kayak gitu tuh tegur. Bu, aduh anaknya cantik Bu pakai jilbab, tapi kok mamanya enggak ya? Gitu cara negurnya. Ya kan, dia nggak tersinggung tapi merasanya tinggi tuh. Aduh anaknya cantik pakai jilbab, rapi, tapi kok emaknya enggak ya? Penjelasan tentang zakat. Sekarang sudah masuk kita kepada bab zakat. Tapi sebelum masuk kita kepada bab zakat ini, tentang sholat yang tadi ini,
Dari kemarin-kemarin kita membahas tentang sholat, kira-kira apa yang belum masuk dalam pembahasan? Ada tertib-tertib dalam sholat ini ya, ada tertib-tertib dalam sholat. Contoh sholat zuhur. Sholat zuhur itu kalau kita jadi imam, nggak perlu surahnya panjang-panjang. Asar juga, maghrib juga, nggak perlu panjang-panjang surahnya. Yang boleh panjang itu surah apa? Isya, subuh. Ya. Dulu Mu'az bin Jabal pernah ditegur Rasul gara-gara sholat maghrib ayatnya panjang-panjang. Jadi itu tertib sholat. Jadi kalau sholat maghrib itu surahnya yang pendek-pendek ya. Alam taro, lila fi Quraisy, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, inna a'tayna, qul ya ayyuhal kafirun, ya kan? Jajah, tabat, itu aja. Baru surah keduanya kulhu kita buat, itu aja. Jangan sabihis masuk sholat maghrib. Waladhdallin. Aku kan baru pulang dari pesantren, udah apal-apal ini. Sabihis marabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa. Wah, itu namanya over capacity. Ya. Tapi kalau isya tadi boleh, kalau isya boleh. Subuh boleh. Subuh panjang-panjang boleh. Subuh mau tabarok pun boleh. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, boleh. Yang panjang-panjang boleh. Idza waqa'atil waqi'ah boleh. Ar-Rahman boleh. Ya kan? Subuh. Kalau zuhur, asar, maghrib enggak, pendek-pendek. Kalau panjang, pas lagi zuhur pula itu panjang. Pas zuhur panjang. Misalnya dibikinnya an-naba, amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Ya kan? Datang makmum belakang. Ini imam mengayal apa bagaimana? Kan enggak ada suaranya. Sir, ya kan? Ini ngayal apa gimana? Kok enggak ruku-ruku kan gitu. Rupanya yang dibacanya an-naba. Apa enggak boleh? Boleh. Cuman enggak tertib. Kan ada yang enggak tertib itu. Jadi mesti tertib. Sholat ini kan mesti tertib, Pak. Apalagi tertib sholat ini? Ada yang belum kita bahas. Pak Ustadz, di kampung kami begini, Bogono begini. Itu belum dibahas. Ada kira-kira? Semua sudah ya. Mulai dari perkara sholat sunat sampai kepada sholat wajib, sampai kepada rukun sholat, sampai kepada membatalkan sholat, sampai kepada kesempurnaan sholat, bahkan aurat dalam sholat. Sekarang penjelasan tentang zakat. Zakat ini bahasa umumnya sodaqah, sedekah. Bahasa Indonesianya sedekah. Sedekah itu terbagi dua. Sedekah sunnah itulah infak, wakaf, hadiah, ya kan? Sedekah wajib itu zakat. Jadi bahasa umumnya itu sedekah. Islam mengajarkan bersedekah. Ternyata enggak Islam aja. Semua agama rupanya mengajarkannya. Rupanya semua agama
mengajarkan tentang memberi atau berbagi. Hanya saja Islam konsen mengajarkan, dengan rinci dia mengajarkan. Jadi nggak ada agama di dunia ini yang nggak mengajarkan berbagi. Semua agama mengajarkan berbagi. Jadi kalau ada orang yang nggak mau sama sekali berbagi atau enggan sekali berbagi, pelit sekali, itu sebenarnya dia nggak punya ajaran agama. Karena agama manapun nggak pernah ngajarin itu. Ya. Saya bingung kalau neng orang pelit ini. Ada orang rajin sholat, tapi malas sekali memberi. Pelitnya nggak ketulungan. Pernah jumpa sama orang pelit? Pernah ya? Kayak mana nih ngomongnya? Mirip-mirip siapa? Hah? Senyum aja pun payah tadi. Ketat tadi. Orang kalau udah pelit ketat aja di bawaannya. Hah? Kayu laut. Betul, kayu laut itu juga kan. Gambar laut, kayu laut. Nah itu lah. Diberi mau, memberi, oh jangan harap lah. Itu kalau ada kikis. Orang pelit itu sebenarnya dia sadar kalau dia pelit. Percayalah. Orang pelit itu dia sebenarnya sadar itu dia pelit. Cuma nggak terbilangnya. Kayaknya dia berat untuk merubahnya, padahal bisa dia rubah. Bisa dia rubah itu. Tapi dia karena udah terbiasa dan turun temurun, ini gen juga ini. Pelit ini. Ada nurun keturunan juga ini. Faktor kebiasaan, faktor lingkungan, faktor keturunan bisa menyebabkan seseorang pelit. Orang kalau candu narkoba, lihat orang yang megang narkoba masih suka. Nengok bandar narkoba masih suka. Orang kalau mencuri, nengok pencuri masih suka. Orang kalau ustad, nengok ustad masih suka. Orang kalau pelit, nengok orang pelit nggak suka. Itulah bahaya. Bahaya nggak pelit? Orang pelit aja nggak suka nengok orang pelit. Nah itu saking bahayanya pelit itu. Padahal dia pelit, nengok orang pelit dia nggak suka. Sadis nggak itu? Jadi sedekah ini diajarkan dalam Islam. Sedekah diajarkan dalam sedekah wajib terbagi dua. Satu zakat mal atau zakat harta. Ada harta zakatnya. Yang kedua zakat diri, yaitu zakat fitrah. Diri awak no zakatnya. Kenapa disebut zakat? Apa sih arti zakat? Arti zakat itu artinya bersih, dibersihkan. Cara membersihkan harta itu dengan bersedekah. Istilah perbuatan itu zakat. Atuz zakat, mengeluarkan zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Banyak ayat Quran yang menggandeng-gandengkan tentang sholat dan zakat. Enggak ada ayat Quran menggandengkan perintah sholat dengan berkebun.
Sholatlah kamu dan berkebunlah kamu. Nggak ada. Satu ayat pun nggak ada bilang begitu. Tapi sholatlah kamu, bayar zakatlah kamu, itu ada. Kita menjelaskan zakat fitrah dulu ya. Zakat fitrah itu yang diwajibkan atas semua muslimin, baik dia anak-anak dan orang gila. Baik dia anak-anak dan orang gila. Cuman anak-anak orang gila, walinya lah pula membayarkan zakatnya, kerabatnya yang menjadi penanggung jawab dirinya, itulah pula yang membayar zakatnya. Tapi wajib dibayarkan zakatnya. Anak-anak tidak wajib sholat, orang gila apalagi. Tapi persoalan zakat wajib dibayarkan zakat. Kemudian ada dua cucu. Ini sebenarnya kajian ini sudah pernah terlewati kan? Ada dua cucu. Cucu pertama, diingat, kalau ada orang wafat, ini cerita wafat dulu, meninggal sebelum matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Misalnya besok puasa Ramadan, besok jatuh 1 Ramadan, berarti semua orang berpuasa. Ini hari belum puasa karena besok. Tahu-tahu habis asar nanti sebelum maghrib ada yang meninggal, ya kan? Sebelum maghrib, sebelum matahari terbenam di sini ceritanya kan? Sebelum maghrib berarti di akhir bulan Ramadan, di akhir bulan Sya'ban, tidak wajib dibayarkan zakat. Tidak wajib dibayarkan zakat. Tapi ternyata bukan sebelum maghrib, pas selesai maghrib dia meninggalnya, wajib dibayarkan zakatnya. Iya, kalau sudah terbenam matahari, di situ dia meninggal, wajib kita bayarkan zakatnya pas Ramadan, itu artinya pas mau penolakan zakat nanti. Apalagi lah dia sudah masuk Ramadan meninggalnya, wajib dibayarkan zakatnya. Misalnya puasa kelima dia meninggal, wajib itu dibayarkan zakatnya. Saya kalau ada bertakjiah, melayat, menyampaikan ini kepada ahli musibah, saya suruh itu dibayarkan zakatnya. Mana tahu orang itu lupa, kan udah meninggal katanya. Gitu pula pemahamannya. Lihat meninggalnya, nggak selamanya orang meninggal nggak dibayarkan zakatnya. Ya, ini cerita di akhir bulan Sya'ban ya. Kalau lahir nanti baru cerita di akhir bulan Ramadan. Itu cuma cerita lahir. Orang yang lahir sebelum terbenam matahari di akhir bulan Ramadan bayar zakatnya. Tapi kalau lahirnya setelah terbenam matahari di akhir Ramadan, nggak usah bayar zakatnya. Dia bayar zakatnya tahun depan. Ini cerita lahir. Bisa diingat-ingat itu? Bisa Pak, 2 cucu itu diingat? Hah? Bisa ya? Nggak lupa lagi itu ya. Cerita bulan Sya'ban, cerita bulan Ramadan sebelum Syawal. Ya. Ukuran zakat fitrah itu 1 sok. Ukuran zakat fitrah itu 1 sok. Satu sok itu
2,5 kilo lebih dikit. Seminimal-minimalnya 2,5 kilo. Ini mati lampu ini, terus ini mati lampu ini. Masih hidupkan saya. Ya. 2,5 kilo minimal. Dari makanan pokok berarti beras. Bentar, nanti ada video. 2,5 kilogram. Orang-orang tua kita melebihkannya. Kenapa? Disuruh dilebihkan. Disuruh lebihkan. Maka dibuatlah 2,7 kilo per gram. Makanan pokokku jagung. Makanan pokokku jagung. Tapi orang-orang di kampungku makan beras, makan nasi. Itu aku bayar jagung apa bayar beras? Bayar beras. Ya, bayar beras. Karena makna daripada membayar zakat ini kutil bilang. Makanan pokok ahli kampung, ahli negeri itu. Bukan makanan pokokmu. Jadi kalau ada masjid bilang Ramos sekian, PKB sekian, itu salah itu. Salah itu. Kalau ditanya nanti panitia zakatnya pasti ditanya dia, ini kenapa bisa begini Pak? Oh tergantung Bapak makan apa. Salah. Jadi nolak zakat itu kayak mana Ustaz? Kasih beras yang terbaik. Kalau penduduk itu makan beras, nolak zakat